Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati mu'alif hadal kitab Syekh Sumer, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, wa ila hadrati Syekh Nawawi Al-Bantani, wa ila ruwi Syekh Juhdi Arifai alanallah ya nidal fil jannah alanallah taqasim birahmah wal maghfirah alanallah yang fauna bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita bacakan dulu matanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal sawiji. Ini adalah satu pasal menerangkan rukun-rukun salat. Arkanus sholati utawi rukun sholat itu, rukun-rukun sholat itu sab'ata asyara, iku ada 17. Al-awalu utawi yang pertama, an-niyatu iku niat. Jadi mubtada khobar. Asani utawi yang kedua, takbiratul ihrami iku takbir yang mengharamkan aktivitas luar salat. Asalisu utawi yang ketiga, al-qiyamu iku berdiri, alal qadiri atas orang yang mampu, fil fardi dalam salat fardu. Ar-rabi'u utawi yang keempat, qiraatul fatihati iku baca Fatihah. Al-khamisu utawi yang kelima, ar-ruku'u iku ruku'. As-sadisu utawi yang keenam, at-tuma'ninatu adalah tumaninah, fihi pada ruku. As-sabi'u utawi yang ketujuh, al-i'tidalu adalah i'tidal. As-saminu utawi yang kedelapan, at-tuma'ninatu iku tumaninah, fihi pada i'tidal. At-tasi'u utawi yang kesembilan, as-sujudu adalah sujud, marrataini dua kali. Al-ashiru utawi yang ke-10, at-tuma'ninatu adalah tumaninah, fihi pada sujud. Al-hadiya asyara utawi yang ke-11, al-julusu iku duduk,
baina sajdataini antara dua sujud. Atsaniya asyara utawi yang ke-12 at-tuma'ninatu iku tumanina fihi pada dua sujud. Atsalisu asyara atsalisa asyara utawi yang ke-13 at-tasyahudul akhiru iku tasyahud yang akhir. Ar-rabi'a asyara al-kharbi'u Ar-rabi'a asyara Ar-rabi'a asyara utawi yang ke-14 al-qu'udu iku duduk fihi pada tasyahud akhir. Al-khamisu asyara utawi yang ke-15 as-salatu iku baca sholawat ala nabiyyi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadisu asyara utawi yang ke-16 assalamu yaitu baca salam yang pertama. As-sabi'u asyara utawi yang ke-17 at-tartibu adalah tartib. Nah, kemarin sampai mana? Sampai ruku. Nah, kemarin tentang yang 17 tentang hitungan itu ada macam-macam di sini. Ada yang 13, ada yang 14, ada yang 15, ada yang 16, ada 18, ada yang 19, bahkan ada yang 20. Hitungan beda-beda kitab. Di kitab ini begini, nah, ini menurut Safinatun Najah ada 17. Ada juga yang 13 dengan menghitung tumaninah 1. Nah, yang 17 atau yang 13 itu terbagi 3 kelompok. 1 qalbiyah, 2 qauliyah, 3 fi'liyah. Yang qalbiyah hanya 1 niat, kecuali menurut Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali jadi 2 qalbiyah itu, 1 niat, kedua khusyuk. Jadi Imam Ghazali memasukkan khusyuk sebagai rukun salat. Imam Ghazali. Nah, tapi di ulama-ulama fikih tidak memasukkannya. Itu kan Syufi. Nah, terus qauliyah itu jumlahnya ada 5. 1 takbiratul ihram, kedua baca Fatihah, ketiga baca tasyahud akhir. Yang keempat baca salawat kepada Nabi, kelima baca salam yang pertama. Itu yang qauliyah. Ukuran qauliyah itu berarti semua yang 5 ini harus kedengaran oleh telinga sendiri. Ada suara. Ya penting kurang was kan. Dulu mah ketika kecil ngintip ibu itu naon salat teh was naon mah gitu was kan rusuh itu was tepuguh pok naon. Nah itu berkumat kamit. Kalau salatnya udah diam itu berarti nggak sah. Nah itu santri kita banyak salatnya diam itu. Malahan yang aktif itu tangan. Ngomekeun ieu. Terus-terusan.
dibabuk kayak kamu sholat nggak sah. Balikan lagi, udah dilihat kedua kalinya agak diam, berarti ada lebih. Nah, harus dicubit tuh. Memang nah itu memang di sini kita harus kata Pak Haji Nanang itu mata guru itu harus seperti mata bangsat katanya. Jadi cincung gitu. Nah, jadi kasantri itu harus lihat riceng cinges. Jadi setelahnya harus diperbaiki gitu. Nah, ini mungkin karena tugas kita seperti itu. Jadi ketika kan kita harusnya sholat itu di mana? Di barisan pertama gitu kan. Tapi ketika seperti itu tidak mendidik. Kita mah karena pendidik nggak apa-apa di belakang. Bukan niatnya memperhatikan gitu ya, supaya keperhati. Kalau niat memperhatikan anak, waduh, niatnya beda sholatnya. Saya mah sholat akan memperhatikan anak. Ya, 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 itu mau ada rencana. Ya, ya, kalau secara khusyuk gitu kan, yang penting kita sadar sedang sholat gitu kan. Khusyuk kita mah sadar sedang bahwa saya sedang sholat, itu udah masuk khusyuk gitu. Jadi ada. Nah memang kalau khusyuk seperti Ali kita mah nggak akan nyampe kayak gitu. Ya, ketika kemarin ada tentang khusyuk, ketika suka buka-buka apa web gitu ya, buka apa namanya YouTube gitu kan, buka ada keterangan dari Was Abdul Somad, itu khusyuk kita nggak mungkin katanya tidak ingat apa-apa. Jadi khusyuk itu harus tidak boleh ingat-ingat apa-apa, nggak mungkin gitu. Jadi ngalamun kalau tidak ingat apa-apa. Jadi tetap saja sadar bahwa kita sedang sholat. Apa yang dibaca hati ikut, itulah mungkin itu. Atau minimal kita sadar kita sedang sholat. Ada orang yang tidak sadar sedang sholat kan, akhirnya ngawangkong. Itu saking mengingat yang di luar kan. Ya, nah itu kelebihan lain khusyuk, ngalamun jadi ngalamun. Seperti khusyuk gini, mendalami apa yang dibaca itu nggak bisa, bukan khusyuk, itu ngalamun malah. Jadi mendalami alhamdulillah segala puji itu ada 4. Nih bawa terus gitu. Akhirnya menafsirkan apa yang dibaca itu sudah tidak khusyuk, melenceng malah. Jadi kan bukan mendalami makna, yang penting ketika dibaca kita paham. Itulah paham artinya itu namanya khusyuk. Paling kan sadar. Jadi apalagi fokus kepada apa yang dibaca, fokus kepada yang dibaca, fokus apa yang dikerja. Itu mungkin khusyuk kita. Kalau khusyuk sampai rasa hilang oleh nyamuk sudah tidak terasa juga itu. Itu mah jauh, kita mah nyamuk kecil juga ada terasa. Nah ini tentang khusyuk. Jadi ada pembagian, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, rukun qalbi. Nah yang dirasakan berat rukun qalbi, nah ini kemarin udah dibahas kan, udah ya. Rukun qalbi itu ada 3 perbuatan dalam sholat disatukan. Jadi mengangkat tangan, tapi itu hukum sunat kan. 2, mengucapkan Allahu Akbar tanpa putus kata Allah dan lafaz akbarnya Allahu Akbar. Dalam hati mengucapkan niat. Nah ini ketika ngajarinnya salah maka jadi gagal. Gagalnya jadi melahirkan anak-anak, generasi-generasi was-was. Termasuk saya dulu belajar itu diajarin bahwa usolinya ngegeleger sebelumnya gitu kan. Usoli fardhu dhuhri arba raqatin mustaqbilal qiblati sebelumnya. Begitu Allahu Akbar, di sini niatnya diterjemahkan dengan lengkap. Niat abdi sholat fardu duhur 4 rakaat mayun ka kiblat nurut ka imam fardu karena Allah. Kan tuh apal, terlancar. Akbar. Akbarnya itu kan syaratnya tidak boleh putus Allah dan lafaz
Kan putus, kehabisan napas, belum selesai niatnya. Balikan di usoli, fardhu, duhri, balikan terus akhirnya terus-terusan begitu. Itu makanya dalam kitab Said Sabiq itu kitab Fiqh Sunnah katanya mengucapkan niat itu memberikan peluang kepada setan untuk menggoda katanya. Makanya dalam mengucapkan di sini juga mengucapkan niat itu tidak diwajibkan. Jadi kalau tentang sholat ngucapin usoli dan tidak usoli itu bukan Wahabi dan tidak Wahabinya. Karena masih kemarin saja masih baru anak santri yang kemarin tes kemarin itu orang tuanya ada yang goncang katanya, yang dari pelabuhan digoncang ya, oleh tetangganya, jangan masukin ke Darul Amal katanya, itu Wahabi. Kenapa Wahabi? Sholatnya tara make usoli cenah, tara kunut cenah, tara hadiah atau cik hadiah cik teh malam Jumaah hadiah nage lempai cik kunutna sok hae malam Jumaah subuh cik teh. Jeung salat nage engke malam Jumaah mah meureun 3 rakaat ke dianggapna teh. Kenapa? Karena sujud tilawah gitu. Sok malam Jumaat subuh ngikut salatnya kunut aya, malam Jumaatna aya tahlil gitu. Bebejakon enggak cenah itu mana Wahabinya katanya. Di situ juga teman saya katanya di Cikarang. Nah, jadi tetap aja masih ukuran Wahabi dan bukan ahli sunnah itu dikunut, diusoli. Padahal di kitab ini, kitab Pesantren Salafi, Sapina, di sini cuma hanya bahasanya wayusanu at-talafudu biha liyusa idal lisanul qalba di tengahnya. Itu pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi tidak wajib mengucapkan talafud biniat, yang wajib itu usoli pada. Nah ini mungkin harus betul-betul menerapkan kepada anak-anak. Nah sekarang niat itu mungkin diulang lagi ya, mengulang lagi berarti. Niat itu minimal udah 3 kata kalau sholat sendirian. Kalau jadi makmum 4 kata. Qasdu, ta'yin, pardiyah, kemudian ittiba'an lil imam. Jadi usolli fardhu duhri makmuman, usolli fardhu asri makmuman, usolli fardhu iktidaan adaan. Itu mah adaan kontan. Iktidaan boleh, kata iktidaan boleh, makmuman boleh, atau ittiba'an lillahi ta'ala tidak disebut. Nggak apa-apa, sudah sholat mah bukan karena siapa-siapa. Jadi itu yang pokok ya. Pardiyah, kemudian ta'yin nama sholatnya, kemudian ittiba'an lil imam atau iktidaan atau makmuman. Usoli itu niat aku sholat. Jadi pardunya, kemudian ta'yin nama sholatnya. Rokaat tidak usah disebut juga. Kenapa? Karena sudah jelas. Kecuali kalau kosron gitu. Nah kosron juga tidak usah disebut 7 rakaat kan. Namanya kosor berarti 2 rakaat. Nah itu jadi udah tercakup gitu. Jadi ada itu yang pokok. Tapi kalau disebutkan secara lengkap lebih bagus gitu ya. Napasnya nggak kuat. Nah makanya dulu saya tidak diajarin seperti itu. Padahal di sini seperti itu. Yang sunahnya semuanya gitu. Ya. Itu mah pokok ya. Masalah sunat. Kalau sunat itu qasdu, ta'yin, qasdu dan ta'yin. Usoli sunatan. Sunatan apa? Usoli apa? Ya usoli sunatal maghrib. Qobliyah kalau dilakukan sebelumnya berarti qobliyah, kalau dilakukan setelahnya ba'diyah. Sunatan. Jadi
Minimal kalau sholat wajib itu sendiri 3, kalau jadi makmum 4, kalau sholat sunat itu cukup 3 ya. Usolli sunat, sunatnya nggak disebut juga apa? Sunatan boleh, qobliyatal maghribi, ta'yinnya harus, ta'yinnya sholat sunat apa gitu. Usolli sunatal maghribi, sunatal maghribi atau ba'diyatal maghribi atau qobliyatal maghribi, pakai qobliyah atau rawatib boleh, atau sunatal maghribi atau sunat. Ya, begitu. Jadi yang namanya salat rawatib kan ngikut kepada salat wajib. Adapun pelaksanaannya qobliyah dan ba'diyah tidak disebut juga nggak apa-apa. Jadi kalau sebelumnya kan jadi ba'diyah, qobliyah. Kalau sesudahnya ba'diyah. Nah itu kalau salat sunat mutlak usolli lillahi ta'ala. Kalau sunat mutlak mah rakaat yang tidak disebut. Salat apa? Usolli lillahi ta'ala. Mutlak itu artinya tidak ada namanya. Usolli lillahi ta'ala. Aku niat salat karena Allah. Salatnya apa? Salat apa aja. Jumlah rakaat tidak disebut. Itu salat mutlak. Kalau salat sunat namanya salat sunat yang tadi, salat sunat dusababin atau salat sunat yang sudah punya waktu gitu. Muaqqat, sunat muaqqat sudah punya waktunya, itu ditentukan nama salatnya. Salatal maghribi, salat tahajudi itu lillahi ta'alanya. Tidak disebut juga, itu udah kan memang ibadah udah karena Allah, tapi lebih lengkapnya sebutkan lillahi ta'ala, tekankan supaya ke hati. Nah itu yang pokok, supaya ketika menerapkan ini pendek begitu tidak ada orang yang was-was. Nah ini kalau panjang apalagi langsung diterapkan di sini ada harus istihdor hakikata salat, menghadirkan hakikat salat. Waduh. Jadi ya ini yang diberikan. ya itu. Ya boleh-bolehnya. Ya bentar sedikit ini. Rukulah bersama orang-orang ya ladina amai, orang yang beriman, rukulah kamu dan sujudlah kamu, wa'budu rabbakum, dan ibadahlah kepada Tuhan kamu. Kemudian diperkuat lagi hadis Rasulullah SAW tentang ruku i'tidal, sujud dan duduk di antara. Nah ini ada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid. Langsung aja terjemahnya ya. Diriwayatkan Abi Hurairah bahwa seorang laki-laki masuk ke masjid sedangkan Rasulullah sedang duduk di pinggir masjid. Lalu laki-laki itu sholat. Kemudian setelah sholat dia salam, kemudian datang menghampiri Rasul. Dia mengucapkan Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi, Waalaikumsalam. Tapi kata Nabi, irji fasholli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi, sesungguhnya kamu tidak sholat. Nah, paraja'a fasola summa ja'a fasalima. Yang kedua dia ulang sholat. Nah, itu guru tadi dia merendah. Perhatikan murid sholat nanti benar, ulangi lagi gitu. Nah, itu sunnah Rasul. Cara Rasul mengajarin. Yang pertama, kedua juga sholat lagi. Setelah sholat dia datang lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah kata Rasul, irji fasali fa innaka lam tusalli. Kedua, ulangi lagi kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Pakola. Nah, Waalaikumsalam. Jadi 2 kali. Para ja'a pasali summa ja'a pasalima. 3 kali sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali waalaikumsalam paraja'a fasholli fa innaka lam tusolli. Pakola ketiganya mah ya jawaban ketiga anak itu laki-laki itu tidak langsung sholat. Langsung nanya, "Ya Rasulullah, allamani ya Rasulullah.
ajarinlah aku tentang sholat. Jadi alamani ya Rasulullah. Coba tuh kalau begitu bagaimana? Jadi tidak langsung dikasih tahu anak. Ulangi lagi. Kalau budak nanti nanya, ulangi lagi. Salah apa saya? Baru kasih tahu. Kasih tahu. Jadi salah deh. Nah, idza kumta kata Nabi faqala idza kumta ila salat fasbigil wudu. Apabila engkau hendak mendirikan salat, maka sempurnakanlah wud. Dari awalnya wudu dulu. Dan kunci salat itu adalah wudu. Miftahu salat at-tuhur gitu kata Nabi. Sumastaqbilil kiblat. Kemudian kamu harus menghadap kiblat. Kan termasuk syarat ya kan? Menghadap kiblat. Fakabir, lalu kamu takbiratul ihram. Sumakra bima tayasar. Tayasara ma'aka minal Quran. Baca apa yang kamu bisa, kamu mudah dari bacaan Quran. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Ini. Kemudian kamu ruku sehingga kamu tumaninah dalam ruku. Apa tumaninah? Jadi as-sukun ba'dal harokat. Biqadri subhanallah. Ini. Allahu akbar subhanallah. Itu udah tumaninah. Jadi kalau Allahu akbar. Nah seperti tarawih zaman baheula. Nah eta mah tidak tumaninah. Masih kene? Ada 7 menit katanya 20 rakaat 7 menit. Nah itu nyeri tuur ya. Nah jadi Allahu akbar subhanallah biqadri subhanallah. Summa rafa hatta tastawiya qa'iman. Nah, kemudian kamu berdiri sehingga kamu lurus dalam keadaan berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Begini. Tegak. Ini mah sami Allahu liman hamidah. Belum sampai udah turun lagi. Ininya belum sampai lurus ini baru gitu ini. Nah itu baru kehanap. Nah itu belum tidak tumanina. Kalau imam seperti gitu kita tahu bahwa tumanina rukun, maka kita tidak sah bermakmum dengan imam yang tahu kesalahannya. Kecuali imam makmumnya sama nggak tahu. Jadi harus wajib mufarokoh di situ. Jadi kalau imam tidak tumanina berdirinya, mungkin laki-laki itu seperti itu, salatnya cepat, mungkin mau ketemu sama Rasul gitu ya. Cepat-cepat takut Rasul keburu berangkat, salatnya cepat-cepat. Assalamualaikum ya Rasul. Jadi, nah kata Rasul, kamu belum salat. Jadi harus ruku hatta tastawiya. Ya, kemudian sumarfa, kemudian angkat dari ruku hatta tatma'ina raki'an, irfal hatta tastawiya qa'iman. Sumasjud, kemudian sujudlah kamu hatta tatma'ina sajidan. Jadi tentang tumaninah dalam ruku dan sujud ini hadisnya. Sehingga kamu tumaninah dalam sujud juga, jangan hanya sampai saja. Jadi harus ada biqadri subhanallah. Tapi kalau kita baca apalagi 3 kali subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu alla ilaha panjang. Okay. Jadi lebih dari berarti tidak baca subhanallah, minimal subhanallah. Sumarfa, kemudian angkat lagi hatta tatmaina jalisan. Jadi duduk antara dua sujud juga harus tumanina. Sumasjud, kemudian sujud kedua hatta tatmaina sajidan, sehingga tumanina dalam sujud. Sumarfa, kemudian angkat dari sujud hatta tatmaina jalisan, duduk. Sumaf'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian kerjakanlah dalam salatmu semuanya. Nah itu ajaran dari Rasul. Jadi harus adanya tumanina. Kemudian berikutnya langsung dalil itu langsung semuanya ya. Kemudian ada membaca di sini membaca salam. Langsung baca salam ya. Padahal tadi apa? Ruku, kemudian tapi udah terbaca bersan hadisnya. Jadi tentang ruku, i'tidal, sujud dan duduk dan antara dua sujud, kemudian baca
Tasyahud. Tasyahud di mana hadisnya? Oh. Enggak ada ya hadisnya nih. Langsung ada salam. Nah, sementara dalil tentang redaksi salamnya adalah sebagai berikut. Karena Rasulullah yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Nah itu, jadi ukurannya sampai kelihatan putih pipinya. Pipi Nabi putih. Dari belakang kelihatan pipinya. Jadi harus begini. Ulah tukar begini. Harus kelihatan berdiri, tapi tanpa dada, tetap dada ke kiblat. Jangan assalamualaikum. Nah dada batalin sholatnya. Tanpa dada. Jadi cukup assalamualaikum. Lumayan aja nu nges nyeri punuk mah karasa. Mun ngorakeunnya manteunya. Nah gitu, jadi lurusan ini kelihatan. Jadi pipinya kelihatan dari belakang ukurannya. Itu ngelirik. Dengan lirikan. Nah, kalau lirikan hukumnya sunat. Ucapannya assalamualaikum. Lirik kanan, lirik kiri. Salam kedua itu sunat. Nah ini dalilnya tentang tadi ya apa? Ada di satu hadis tentang tasyahudnya. Ya mungkin itu aja yang sampaikan. Ada pertanyaan? Ada. Dari pertanyaan ya. Dari Moga Ustaz. Bukan pertanyaan sih, ada yang menarik tadi yang disampaikan. Dalam niat nih, perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, kita udah lama dalam niat itu terjebak kalimat niat, betul barusan itu. Kita sering menjalani wudu terutama atau sholat, kita kadang-kadang terfokus kepada kalimat niat, padahal kita tidak sadar sholat pada waktu itu. Terutama wudu Pak Memen. Kita udah habis wudu, itu tadi wudu takbir tahu-tahu udah cuci kaki aja. Padahal tadi niat itu diucapkan. Ya. Maka ini juga jebakan itu terasa bahwa kita itu seolah-olah sudah berniat, padahal hati kita hanya mengucapkan kalimat niat, berjalan itu wudu, tapi tahu-tahu saya kadang-kadang dibalikin lagi. Harus sampai begini kalau dikatakan, aku niat wudu dalam hati itu ya, buat sholat nanti loh gitu. Kata-kata itu aja udah lumayan daripada kata-kata yang diucapkan, tapi kita kayak lewat begitu aja gitu, nggak ngerasain apa-apa. Itu kayaknya gimana tuh? Jadi sebenarnya saya lebih utama kepada sadar wudu itu, niat itu. Saya lagi nyuci muka ini, di situ kalimat ini wudu buat sholat, segitu aja udah lumayan daripada nawatul wudu. Itu kadang-kadang jalan tapi kita mikirin uang, mikirin apa gitu, mikirin belum transfer duit. Iya kadang-kadang itu berucap tapi hati kemana gitu. Nah ini sering Pak. Yang utama yang mana gitu kan, kita kayaknya daripada mikirin kalimat lafaz, kayaknya lebih utama itu. Bahkan tadi Pak Punten, saya bukan setuju ya, disunatkan melafadzkan untuk membantu hati ya. Padahal kayaknya lebih baik hati dulu daripada mikirin lafaz gitu. Kadang-kadang lafaz nggak sesuai dengan hati. Ya, itu tadi terbukti gitu. Malah ngikutin lafaz belum sampai ke hati gitu. Sekarang yang benar itu hati dibimbing oleh lafaz atau lafaz dibimbing oleh hati. Udah mendingan hati aja dulu, lafaz belakangan gitu. Mana tuh? Nah, yang kedua dulu mau jawabannya. Yang kedua itu memang ini, dan redaksi lafaz kan Nabi enggak pernah kedengaran gitu kan, dicontohkan. Nah ini dari ulama, makanya ini pun kontradiksi kan. Ada yang pendapat yang mengucapkan itu disunatkan, mungkin bagi yang merasakan itu perlu. Ya kalau ternyata kalau tidak perlu, seperti saya dulu itu kan harus niat. Ternyata begitu baca kitab ini yang usoli yang keras itu bukan sholat, itu masih ancang-ancang. Jadi masih primori aja, belum bismillah. Jadi artinya yang sebetulnya sering kali begini, usolinya tarik begini, tapi kadang-kadang salah juga. Nah, yang paling bagus adalah
pancegeun heula niat, pancegeun hate dah hadirkeun heula teh baru nih niat itu. Walaupun mulut diucapkan tapi kalau hatinya belum kita tahu salah saja. Sering salah itu. Sering salah. Dan yang itu makanya dalam kitab Fiqh Sunnah jadi mengucapkan niat itu katanya itu memberikan peluang kepada setan untuk menggoda. Jadi gitu. Makanya di kitab itu mah nggak disunatkan mengucapkan niat. Ternyata antara ucapan dengan niat di hati itu kan kadang-kadang kita sendiri sering mengalami beda gitu kan. Beda gitu. Ucap usoli begini gitu. Nah, yang penting kita hadirkan dulu hati gitu kan. Baru jangan dulu langsung niat kalau hatinya masih kemana-mana. Tarik dulu pengajian, kumpulkan heula gitu. Hadirkan heula hatina. Hadir. Nah, yang kedua tentang tadi apa? Wudu, di tengah wudu. Nah, mungkin salah satu ulama salaf memberikan doa-doa di wudu, semua bacaan basuhan itu ada doanya. Barangkali supaya kita tetap khusyuk gitu kan. Jadi kokocok Allahumma padaya mimma asika kuliha. Kumur-kumur Allahumma ini ala zikrika wa syukrika. Mengisul ayu Allahumma arihni raihatal jannata wa anta anirodin. Jadi semuanya ada. Basuhan muka Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh. Ketika tangan Allahumma atini kitabi biyamini wa sibni hisaban yasira. Allahumma la tutini kitabi bisimali wa aumin wa rohi dohri. Jadi betul-betul jadi wudu itu bukan saja lahiriah dan ini batiniah. Dan air katanya air yang menetes air bekas wudu itu begitu pula dosa-dosa menetes dengan air kotrotan minal wudu. Jadi jadi dosanya bersih dan harus dihilangkan juga hikdun. Nah ini ketika wudu itu juga pernah ada dendam enggak kepada orang? Itu harus hilang katanya. Kalau kita sholat tapi ada rasa dendam, itu bohong. Jadi kan belum bersih jiwanya, kan bersih lahiriah dan jiwanya. Yang ada orang dendam katanya sholat, kan wudu itu harus menghilangkan dendam juga. Jadi kalau wudu sudah tapi dendamnya masih ada, belum wudu lagi. Nah ini betul. Karena begini, karena wudu itu adalah merupakan kuncinya sholat. Jadi kalau wudunya tidak khusyuk, barang udah pasti salatnya juga tidak khusyuk. Dapat dirasakan itu. Kalau wudunya asal-asalan, pasti salatnya kan pertama setan menggoda ketika wudu. Ketika wudunya sudah dapat tergoda, maka salatnya pun mudah tergoda gitu. Nah itu makanya kalau wudunya bagus langsung doa wudu. Ya doa wudu gitu kan. Ya makanya di sini tadi kan Nabi membetulkan sholat tapi isbagul wudu kan. Pertama kalau mau bagus sholat isbagul wudu, wudunya harus sempurna dulu. Jadi gitu. Dari tadi membetulkan rukunya tumaninah padahal wudunya tidak ketahuan oleh Nabi. Tapi kata Nabi berarti sholat seperti itu wudunya nggak benar gitu kan. Kesimpulannya. Jadi maka isbagil wudu. Gitu. Pertama harus sempurnakan wudu baru tadi hadisnya kan tidak langsung kan kesalahannya tidak tumaninah gitu kan. Tapi irji pasali pertama ketika salat pas bigil wudu gitu. Idza qumta ila salat, apabila kamu hendak mengerjakan salat maka pertama wudunya harus sempurna. Jadi basuhannya dengan jadi kan membasuh tangan itu juga supaya terbasuh dosa-dosa tangan. Membasuh muka juga supaya terbasuh dosa-dosa apa? Dosa-dosa mata dan bibir dan telinga di sini, mulut. Nah itu. Jadi ketika menyapu kepala juga membasuh pikiran-pikiran yang dosa kotor itu. Nah itu jadi karena banyak dosa itu memang kenapa anggota wudu itu ini aja karena dosa yang dilakukan oleh anggota itu. Nah makanya itu. Nah jadi wudu itu jadi harus betul-betul meresapi. Jadi bersih.
Jadi begitu orang wudhu itu bersih, apanya? Lahirnya, batinnya juga harus bersih, dosa juga bersih. Nah, itu jadi makanya isbagul wudhu, sempurnakan wudhu. Mungkin salah satu untuk menghindarkan wudhunya kecapak-kecepek gitu kan. Nah, ada ulama salafus soleh, tidak ada dalil-dalil asnaul fi asnail wudhu la asla minan nabi gitu. Tidak ada asalnya dari nabi, walakin min salafis soleh, dari ulama salaf yang soleh. Jadi ada bacaan-bacaan, semua baca basuhan itu ada bacaannya. Nah, ini tentang niat. Nah, betul niat tuh pertama kali kita usahakan wudu itu harus isbag, sempurna basuhannya, sempurna, jangan tergesa-gesa. Insyaallah salatnya juga khusyuk. Mungkin itu. Ada lagi? Dari saya. Ya, Mbak. Pertanyaan yang pertama, bacaan tasyahud awal itu afdolnya sampai mana? Yang pertama. Yang kedua, bacaan sholawat itu paling pendek dalam sholat itu seperti apa? Terus yang ketiga, gerakan dalam sholat yang di luar dari rukun, bisa garuk-garuk dan sebagainya, itu dalam segi hitungan apakah bisa membatalkan, dan dalam segi bentuk juga apa yang bisa membatalkan. Ya. Kalau dalam segi hitungan mungkin berapa kali bisa batal, kalau dalam segi bentuk mungkin bentuk seperti apa gerakan yang bikin batalkan. Jadi 3 pertanyaan itu saja. Yang pertama tentang Bacaan tasyahud awal, bacaan afdolnya tasawuf sampai awal mana? itu sampai baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad sampai gitunya. Enggak Ibrahim, enggak Enggak. Ibrahim ya, tidak. Tuh, walali Muhammad enggak. Jadi tasawuf awal itu dulu Pak Haji Nanang, lo kenapa tasawuf awalnya tidak cepat amat katanya. Mang sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Atuh pantas ya namang mal. Can beres Allahumma sholli. Jadi Pak Haji udah lengkap tapi beres gitu. Salah tahiyat. Pak Haji Nanang melengkap nih beres kan sampai Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Tasawuf awal. Nah itu. Nah dan itu kan tidak termasuk rukun. Tapi di Sapina sebut sunat abad. Kalau di Sapina mah ada sunat hayat, ada sunat abad. Sunat abad itu setengah rukun gitu. Kalau sengaja ditinggalkan batal sholatnya. Kalau lupa harus wajib sujud sahwi, ketentuan sunat abad. Ada sunat hayat tidak membatalkan sholat, ditinggalkan, disengaja atau lupa tidak harus sujud sahwi seperti ngangkat tangan kan sunat hayat itu. Nah itu. Terus yang kedua tentang bacaan sholawat yang di tahiyat akhir. Ya paling pendek mah Allahumma sholli ala Muhammad. Segitu paling pendek. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi paling afdol mah sholawat Ibrahimi. Nabi Muhammad itu sholat Ibrahimiyah itu seakan-akan apa? Idaman. Jadi idola Nabi Muhammad itu karena menginginkan umatnya hanif seperti hanifnya Ibrahim, diabadikan, makanya sholat Ibrahimiyah. Jadi itu yang paling utama dalam sholat. Bahkan sholat mayit pun yang utama sholawat itu sholat Ibrahimiyah. Jadi mendambakan bahwa umatnya supaya hanif seperti Ibrahim itu. Dan keluarga Ibrahim itu yang abdolnya sholat Ibrahimiyah. Tapi yang rukun adalah Allahumma sholli ala Muhammad, segitu dia udah salam. Jadi doa setelah apa? Kalau doa ya betul, kita itu harus punya kalau punya ilmu itu ketika situasi momen seperti gini dan imam itu harus bijak katanya. Bijak itu kalau masyarakat nih banyak yang sedang jemur padi sholat duhur. Duhur maca suratnya panjang. Titah panjang. Nah mungkin kalau orang yang berilmu di sini bijaknya imam jangan terlalu panjang, bacaan yang rukun-rukun saja. Nah itu seperti itu. Jadi wah cocok ini jadi imam teh. Tapi kalau wah mal ngamak mumdeka manehna. Nah itu
Jadi harus lihat juga. Jadi makanya imam itu harus melirik ke belakang. Itu takut berarti kita harus dikurangi bacaannya jangan terlalu panjang. Bisik kieu itu mah kaduhung salat di Darul Amal. Aduh, katinggalun arek megat cicing Darul Amal, arek megat mobil. Aduh itu katinggalun. Nah, jadi jangan sampai katanya membuat makmum ngegerutu. Makanya harus lihat dulu. Kalau imam mahsurin dipanjangkan nggak apa-apa. Imam mahsurin itu imam harian di situ. Jadi imam harian di situ tidak ada tamu ini, tidak boleh. Mau dipanjangkan nggak apa-apa. Kalau sudah, jadi kalau ada makmum yang baru atau ada orang yang sakit atau sakit musim sakit mata. Sakit mata sujudnya panjang. Waduh, kan repotnya. Nah itu mungkin di situ membalik kepada makmum itu harus melirik siapa makmum itu. Jadi kebijakannya. Yang berikutnya tentang gerak. Yang membatalkan gerak itu salah satu harakatin mutawaliyah. 3 gerak yang berturut-turut. Nah gini, tangan ini keluar dan ke dalam ini 1 gerak. Ini 1 gerak hitungannya. Kalau kaki hitungannya di sini, ke sini 1, balik lagi jadi 2. Hitungannya. Jadi kalau 2 jadi 4. Hiji kenapa kaki? Maju hiji. Hiji 1. Makanya ketika mau ngisi sap kosong, ya 1, 2. Tapi 4. Harusnya 1, 2. Diam dulu. Biqadri subhanallah. Subhanallah. Nah, baru lagi. Oh, mutawaliyah itu. Jadi 4. Jadi terus-terusan gerak salah satu harakatin mutawaliyah. Samping sama. 1, 2. Subhanallah dulu. Jadi kalau masih kurang, jadi 2 gitu ya. 2. Nah, jadi geraknya 2 lang 1, 2. 1, 2. Subhanallah. 1, 2. Subhanallah. Jadi ulang ke sini langsung itu kan jadi 3 kan? Maka 3 terus menerus. Makanya langkah itu 1, 2. Tutup ke sini langsung. Kira-kira 2 langkahun. Berarti 1, 2. Aduh salto. Kalau usul itu pembatalan sholat salah satu awas batul fahisa. Udah kemarin pembatalan sholat? Belum. Batal sholat itu salah satu batal sholat itu dol batul mufrito, ada was batul fahisa. Nah itu batal. Batal itu. Kan 1 kali kan. Nggak mau gerak supaya 1 kali langsung loncat. Apa kira tukang loncat? Salto, Pak. Batal itu. Jadi was batul faisa, kamu gitu mah 1 batal. Gitu. Nah itu. Nah terus gini, yang sering anak-anak itu batal. Ini 1, 2 ini kan. Ini kan 2 tangan. 1, 2. Kan udah 2 jadi 4. Batal atau gini. Kalau begini jari 1 gatal. Ini tetap 1 kali. Hitungannya 1 kali. Asal ditempelkan. Kalau begini 1 kali, 2 kali. Nah, ditempel ini. Ini diangkat 1 kali. Ya. Kalau gini kok, wah udah itu mah udah batal. Kletek, batal. Kalau kita sudah tahu ilmunya begini kan wajib bagi kita menegur anak nanti kalau tahu. Ya, jadi 3 kali berturut-turut batal. Berarti kalau kita sudah tahu ilmunya, ada anak salah nggak ditegur kita dosa juga. Ya dosa tuh. Oh, yaudah. Makanya jangan nanya. Ya. Ini pertanyaan yang kedua belum. Itu kan batal menurut hitungan. Ya. Nah sekarang batal menurut bentuk gerakan, Pak.
gerakan loncat. Iya, loncat tadi terus Memukul yang keras. memukul. Seperti mukul nyamuk. Oh. Sekali lagi batal Pak. Kedengaran kemana mak? Katakan, ini amuk saya. Sampai perus, berarti itu batal. Dorbatul mupritoh bahasanya. Mukul yang keras. Itu gerak mukul yang keras. Yang kedua loncat jadi wasbatul pahisa. Jadi loncat yang jauh, yang ya loncat jauh gitu. Nah itu namanya, itu termasuk gerak. Walaupun satu kali itu batal. Nah, seperti mukul gini kan perempuan mengingatkan imam atau kyo. Nah, tepuk batal. Tepuk keras gitu tak batal. Padahal ngasih taunya begini, ketika salah imam kalau perempuan gitu mau kedengaran ya. Nah itu bukan, kalau begitu mau batal sebenarnya. Batal. Ya kalau pelan mah nggak apa. Nah, kalau juga kedengaran suaranya berarti. Nah kalau bicara batal, kata-kata yang batal itu satu kata-kata dua huruf walaupun tidak ada maknanya, atau satu huruf tapi ada maknanya, tapi hurufnya huruf bahasa Arab. Kalau huruf bahasa Arab mah ki, satu huruf kan, tapi itu ada artinya. Jagalah olehmu atau muntahkanlah olehmu. Ki batal itu fi'il amar kan. Ki kan? Ba. Kalau nggak ada artinya, satu huruf, dua huruf. Nah, nun satu huruf kan? Nun itu satu huruf kalau secara bahasa non, bahasa Arab nun. Tapi kalau dehem dengan sengaja tidak ada elat untuk menghilangkan dahak untuk bacaan, itu batal. Seperti gini, ada orang karena ngisyarat sama orang, nah itu ngisyaratkan supaya saya hadir, secara awing kan, tapi sok ngadem, saya datang. Nah ngadem ngisyarat gitu, itu batal. Atau gini, ya seperti kita subhanallah niatnya membetulkan bacaan imam, mengingatkan imam, itu batal katanya di sini. Jadi subhanallah niatnya maha suci Allah, dikir kepada Allah. Kalau manusia mah suka salah, Allah mah tidak pernah ya niat dikir saja. Subhanallah gitu. Jadi niatnya niat dikir, bukan niat membetulkan. Terus deh fathul qiraah. Nah ketika orang yang salah bacaannya tapi langsung, itu nggak boleh dikasih tahu kalau dia tidak berhenti. Jadi kalau langsung itu kan di surat, walaupun salah di surat nggak batal sholat kan, kecuali di Fatihah. Kalau Fatihah salah, jadi subhanallah. Kalau ya itu kalau niatnya niat hanya untuk membetulkan, itu batal salatnya. Jadi niatnya niat zikir kepada Allah bahwa manusia mah memang suka salah, Allah mah subhanallah maha suci, Allah dari kesalahan, gitu maksudnya. Nah dikasih tahu tapi terus, nah ini kalau ternyata salahnya bukan pada rukun, nggak apa-apa ikuti terus. Tapi salahnya pada rukun, kita harus mufarokoh gitu ya. Salah bacaannya diingatkan. Seperti nama rukun itu. Nah boleh ngikut, boleh ditunggu atau mufarokoh. Di bejaan teh tengah waro, langsung mufarokoh. Nah, sholatnya udah 4 rakaat, kelimanya di subhanallah terus wetur. Nah kita mah mufarokoh langsung, kita mah tahiyat akhir gitu. Nah kalau tidak dikasih tahu, nah kita niatnya harus niat zikir kepada
Allah, bukan niat hanya. Jadi kalau mujarodatul i'lam itu namanya batal juga salatnya, subhanallah. Kalau niatnya niat zikir, nah itu tidak. Nah sekarang yang kedua, fathul qiraah, membuka hafalan. Ketika lupa, imamnya diam, baru kita apa? Kasih tahu, bacakan oleh kita gitu. Kalau ternyata katanya kalau tidak diam, diteruskan, biarkan saja. Karena kita aja batal. Ya itu termasuk batal juga katanya. Nah di sini yang nggak boleh kalau tidak diam. Kalau nggak diam, terus salah tapi nggak diam gitu, langsung katuncal gitu, kata kata gitu kan. Ya pindah surat kadang sering juga kita kan. Biarkan saja. Karena tidak membatalkan nggak membatalkan sholat. Karena bukan rukun. Kalau Fatihah loncat ke Al-Ikhlas, nah itu mah. Ya. Ya. Nah itu jadi pembahasan di sini. Jadi kalau salah ngasih tahu, nah ngasih tahu niatnya tadi niat ngasih tahu saja tanpa niat dzikir dianya itu batal katanya. Dibentuknya kapan? Di dibacakan. Ya kalau berhenti justru itu harus namanya fathul qiraah. Pak, kalau terjadi begini kan, wa asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati walahum ajrun wa ilmam, itu ada benar sampai. Nah, kalau tidak berhenti mah Ya, biar maksudnya dia tuh sampai tamat gitu. ya, kalau dia tidak berhenti katanya. Jadi kalau salah dalam bacaan surat gitu, dia tidak berhenti katanya. Tidak usah dikasih bacaan katanya. Kecuali kalau dia berhenti katanya. Dia berhenti itu seolah-olah minta dikasih bantuan. Nah itu namanya baru tadi, susul kita dibacakan. Nama kasusnya fathul qiraah Pak ya. Fathul qiraah namanya. Jadi membuka hafalan dia yang. Jadi kalau tidak berhenti kan nggak usah. Dan sholat itu tetap sah. Sah. Bukan rukun itu mah. Ya. 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 Sebelum sholat itu Bu Guru bilang gitu, kita kan harus kembalikan itu. Ya. Pas sholat itu nggak bisa nanya, masih keingetannya kembali ke itu. Ya. Kalau bersuara sampai ketawanya bersuara itu batal. Kalau hanya senyum saja enggak batal. Kalau nah itu udah batal. Udah batal itu. Jadi kalau ketawanya udah bersuara hanya senyum, mungkin lihat siapa ya, anak kecil kan ke depan, kan lucu, jahit ke depan, mungkin atas salto gitu kan. Kan tetap aja kita ingin ketawa, tapi kalau hanya senyum saja nggak batal. Tapi kalau ketawa hik, nah keluar suara itu batal itu. Ya. Kejar Mas Bu, katanya licin, pas ngerem sorot di bawah. Kayak tabrakan beruntun. Ya. Itu ketawa. Itu setiap waktu itu Nah itu. jadi bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim. Semuanya. Itu kira-kira kalau kita tahu imam bapak ini itu bacaannya kayak begitu gitu. Ya. Kira-kira wajib nggak kita memperhatikan sebelum mengikuti? Sebelum mengikuti mah harus kasih tahu kalau bisa. Ternyata gitu-gitu kita tidak boleh makmum ke situ kalau sudah tahu. Kalau sudah tahu baca Fatihahnya enggak benar gitu. Sunat. Oh ya. Nggak enak, berarti harus pinjam lidah orang lain. Ada kewajiban kita membetulkan, tapi caranya apa? Kita pinjam lidah orang lain, harus dibetulin. Nah itu salah satu kan kita
kewajiban tawasau bil haq. Adapun dia nerima dan tidaknya itu mah kan urusan dia. Cuman kita cari cara yang terbaik itu aja. Jangan sampai kita menyinggung atau punung langsung. Ya. Hal yang tadi yang ketika kita misalkan mengikuti imam, sujudnya lama misalkan, Ya. kita dalam keadaan misalkan pilek atau sakit mata tadi. Nah, posisi kita makmum. Ketika imam lama, kita udah nggak kuat nih, Ya. kita berdiri bangun aja sendiri gitu. Ya. Nah, kecuali kalau niatnya muparokoh. Seperti kalau ini mau kentut atau mau ditahan mau pipis atau ditahan-tahan, ini bahaya ini. Nah, niat muparokoh saja. Kalau imamnya panjang-panjang, niat muparokoh mendahulu. Niat aja muparokoh. Nah, setelah muparokoh makan bebas, sholat sendirian duluan. Yang lakukan sholat yang pokok saja, yang rukunnya saja. Nah, jangan sampai ketika sholat kabura setan, kabura setan. Ya, merecet koneng kan kabura setan. Terus pertanyaan selanjutnya Pak. Ya, boleh gitu ya. Pernah ada waktu belajar dulu di kampus gitu. Itu dalam hal niat sholat. Dan gitu dalam pembahasan buku Kaifatus Sholi kalau nggak salah waktu itu. Karya Abi Yaulumuddin ketika itu. Itu dalam hal niat sholat. Ya mudah-mudahan saya salah gitu dalam mencerna. Tapi mungkin mohon koreksi nanti. Itu sebetulnya niat sholat ketika pun kita turun dari asrama atau dari rumah itu sudah ada niat, kita masuk ke dalam sholat asalkan sadar kita sholat niat itu sudah sah. Yang pertama, yang kedua juga bisa dilakukan sebelum takbiratul ihram niat itu gitu. Nah, apakah ada memang dalam imam lain itu seperti itu atau mungkin dalam bahasan kita berbeda antara azam dengan niat? Mohon pencerahannya karena saya dulu juga pernah saat itu ya dapat ilmu itu langsung melakukan itu gitu. Nah, jadi ketika mau ke masjid itu udah langsung gitu. Nah, tapi ketika Allahu Akbar tetap ada hadir gitu. Saya mau sholat gitu. Nah, itu jadi maksudnya kalau mungkin ada mohon ada penjelasannya dan itu memang ketika itu ada namanya pelatihan Kaifatus Sholi ketika saya itu. Dan saya juga pernah menyampaikan kepada anak di sini dulu. Gitu. Nah, mohon dijelaskan takutnya ada hal yang keliru dari pemahaman saya. Tapi mohon maaf ini kalau tentang bahasan pendapatnya saya belum mengkaji yang lain gitu ya. Nah, mungkin tadi sampaikan udah ya ada niat, ada azam gitu kan. Kalau madhab Syafi'i itu kan ada niat, ada azam. Jadi kalau definisi niat itu kan qasdu syai'in muqtaranan bifalihi, bermaksud sesuatu. Jadi itu namanya niat, definisinya itu qasdu fi'lin, bermaksud sesuatu, mengerjakan, muqtaranan bifilihi, qasdu syai'in, bermaksud sesuatu disertai dibarengi mengerjakannya. Nah itu mungkin kalau tadi niat juga niatnya mah, nah itu niatnya mungkin istilahnya azam gitu ya. Niat mungkin sudah niat juga seperti kita tolab ilmu udah niat kan. Niatnya tapi ada tajdidun nih niat juga. Nah, jadi memang ada dalam hadis ketika pergi ke masjid itu mau sholat jangan tergesa-gesa karena itu sudah sholat katanya. Jadi penilaian sholat gitu. Nah mungkin ngambil hadis itu. Orang yang mengatakan sholat nggak usah niat, kalau dari rumah sudah niat, mungkin itu karena di dalam makanya Nabi melarang ketika pergi ke masjid walaupun imam sudah takbiratul ihram jangan lari-larian katanya, karena itu sudah sholat katanya. Itu dalam rangka penilaiannya, penilaian udah walaupun dia mati belum sholat dia itu udah niat sholat gitu kan, niat secara tadi azam gitu. Nah, ada azam. Jadi niat ada niat hakiki ya. Ada niat idopi gitu mungkin. Nah, seperti tadi niat yang tadi itu ya kalau secara pahala jadi walaupun dia itu di tengah jalan mati. Dia udah sholat, karena udah niat dari mana. Jadi pahalanya sudah sampai gitu.
Nah itu karena niat itu. Mungkin niat dalam pahala itu kan. Tapi dalam fikih yang disebutkan niat itu qasdu syai'in muqtaranan bipi lihi. Bermaksud sesuatu dibarengi mengerjakan. Awal sholat adalah takbiratul. Makanya tidak sah niat sholat sebelum takbir atau sesudah takbir. Itu pembahasan di madhab Syafi'i. Adapun yang lain mungkin ngambil dari hadis yang tadi itu karena sudah sholat katanya. Jangan tergesa-gesa menuju masjid karena itu sudah sholat. Termasuk kakak saya juga gitu. Muktarinan. Mangga eta mah baca. Kalau puasa beda lagi. Kalau puasa mah memang man lam la soma lim la siyama liman lam yubiti syam. Jadi hadisnya tidak sah puasa wajib kalau tidak memalamkan niatnya. Itu di puasa gitu. Beda. Ya kecuali puasa sun. Jadi puasa mah enggak muktaranan. Kenapa? Karena sulit. Kalau bareng dengan pajar, nungguan pajar tuh kata tempo tiba-tiba geus adzan. Kan itu kan sulit karena sulit. Nah itu mah jadi puasa itu karena sulit katanya. Itu mah faktornya karena sulit untuk dibarengkan, maka dalam puasa itu tetap harus memalamkan niatnya. Nah itu. Kalau yang lain harus jadi ada niat bareng gitu kan. Ada niat sebelumnya itu. Nah seperti ya sesudahnya nggak ada. Nah, jadi tidak sah katanya niat sholat sebelum takbir atau sesudah takbir di sini kan harus pas takbir. Jadi harus selesai takbir, selesai nih niat. Jadi kalau niatnya belum selesai, takbirnya sudah selesai, nggak jadi itu. Jadi ucapan yang 4 tadi itu belum selesai, takbir udah selesai, itu nggak jadi, harus pas. Sampai bar itu ya. Iya, bar itu udah selesai katanya. Nah itu mungkin, nah niat yang tadi mungkin yang diambil dari hadis yang tadi yang tentang tidak berang. Ya terima kasih. Sudah pukul 17.45, Bapak mangga ditutup dulu. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sampaikan itu kalau benar itu mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita. Ketika salah mudah-mudahan ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan salat kita